bahwa Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun pada peradaban Jawa kuno. Halo, bertemu lagi bersama Bumi Laras. Seperti biasa pada video-video sebelumnya, kita selalu membahas tentang biografi tokoh ternama di Indonesia maupun biografi tokoh berpengaruh di dunia, serta kita tidak lupa untuk selalu membahas tentang sejarah nasional Indonesia, pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Tapi pada video kali ini kita akan membahas sejarah Candi Prambanan. Tapi sebelum kita jauh pada pembahasan kita mengenai sejarah Candi Prambanan, jika kawan-kawan menyukai video ini dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar kita bisa saling berbagi informasi terkait biografi tokoh ternama dan berpengaruh di Indonesia maupun di dunia, serta sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia. Candi Prambanan atau yang sering disebut dengan Candi Roro Jonggrang adalah bangunan yang berasal dari peradaban Hindu di Indonesia. Candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi sebagai bentuk persembahan kepada Trimurti yang merupakan 3 dewa utama Hindu seperti Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, kemudian Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan yang terakhir adalah Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Candi Prambanan adalah kompleks bangunan yang berdasarkan rekonstruksi bangunan bahwa terdapat 240 candi yang berdiri di area tersebut. 3 candi diantaranya adalah Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma yang dikategorikan sebagai Candi Trimurti. Kemudian ada 3 candi lainnya seperti Candi Nandi, Candi Garuda, dan Candi Angsa yang dikategorikan sebagai Candi Wahana. Kemudian ada 2 candi lainnya yang dikategorikan sebagai Candi Apit. Kemudian ada 4 Candi Kelir, 4 Candi Patok, dan 224 Candi Perwara. Berdasarkan prasasti Siwakra, candi yang sudah dibangun sejak tahun 850 Masehi tersebut kemudian disempurnakan oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu agar dapat mencapai tujuan candi tersebut sebagai bentuk untuk memuliakan Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Candi yang sudah dibangun sejak abad ke-9 Masehi ini memiliki arsitektur berdasarkan kitab Wastu Sastra yang memiliki denah bangunan mengikuti pola mandala. Sementara bentuk candi tersebut yang menjulang tinggi adalah salah satu ciri khas dari peradaban Hindu. Pembangunan candi ini dirancang menyerupai rumah Siwa mengikuti bentuk Gunung Suci Mahameru yang diyakini sebagai tempat para dewa bersemayam. Keseluruhan pembangunan dan konsep arsitektur bangunan Candi Prambanan juga mengikuti kosmologi Hindu bahwa alam semesta terbagi atas beberapa lapisan ranah, alam, dan loka. Sama halnya seperti konsep Borobudur yang memiliki kasta dalam arsitekturnya, yaitu Kamadhatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Candi Prambanan juga memiliki tingkatan zona candi, dimulai dari yang kurang suci hingga ke zona yang paling suci. Dalam kawasan Candi Prambanan ini juga ditemukan relief yang menceritakan kisah Ramayana. Relief berkisah bagaimana Sinta sebagai istri dari Ramayana yang diculik oleh Rahwana ini diukir pada setiap dinding 3 candi utama, yaitu Siwa, Wisnu, dan Brahma, yang dapat dibaca dari kanan ke kiri dengan gerakan searah jarum jam mengitari candi. Konsep tersebut mengikuti ritual pradaksina yang merupakan ritual mengelilingi bangunan suci searah jarum jam oleh peziarah. Pada bagian dinding luar candi ini juga terlihat arca singa yang diapit oleh 2 panel yang menggambarkan pohon kalpataru, yang mengikuti mitologi Hindu bahwa pohon hayat kalpataru tersebut dianggap sebagai pohon suci yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan manusia, dan konsep panel pohon kalpataru ini menjadi ciri khas yang hanya dapat ditemukan di Candi Prambanan. Penyempurnaan Candi Prambanan ini juga dilakukan oleh raja-raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Daksa dan Raja Tulodong. Pada masa peradaban kerajaan Mataram tersebut, Candi Prambanan ini diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Dan candi ini kemudian dijadikan sebagai Candi Agung Kerajaan Mataram, tempat di mana untuk menggelar berbagai upacara penting kerajaan. Sejarawan mengungkap bahwa pelataran luar candi tersebut digunakan sebagai tempat untuk mempelajari kitab Weda dan juga untuk melaksanakan berbagai ritual dan upacara Hindu. Kemudian sekitar tahun 930 Masehi,
Pusat kerajaan Mataram berpindah ke Jawa Timur dengan berbagai faktor kemungkinan, seperti ada dugaan bahwa perpindahan ini disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang menjulang sekitar 20 km di utara Candi Prambanan. Kemungkinan lainnya juga bahwa perpindahan ini disebabkan karena adanya peperangan dan perebutan kekuasaan. Perpindahan tersebut kemudian menyebabkan keberadaan Candi Prambanan menjadi terlantar dan tidak terawat, yang secara perlahan menyebabkan banyaknya bangunan candi menjadi rusak dan runtuh. Penamaan Prambanan juga dilihat dari beberapa etimologi yang menjelaskan penyebutan nama itu berasal dari nama desa tempat di mana candi ini berdiri. Pendapat lain juga menyebut bahwa nama Prambanan juga berasal dari kata mban, yang dalam bahasa Jawa bermakna menanggung atau memikul, yang merujuk kepada para dewa Hindu yang mengemban tugas menata dan menjalankan keselarasan jagat atau bumi. Namun Candi Prambanan juga disebut memiliki nama asli, yaitu Siwakra, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti alam siwa. Asal-usul tersebut berdasarkan prasasti Siwakra yang sudah ada sejak tahun 856 Masehi di kawasan Candi Prambanan. Candi ini barulah ditemukan sejak tahun 1933 oleh C.A. Lons, seorang berkebangsaan Belanda dan menjadi perhatian dunia ketika masa pendudukan Britania atas Jawa saat itu. Seorang bawahan dari Thomas Stamford Raffles bernama Colin Mackenzie kembali menemukan candi dan melakukan penelitian lanjutan atas perintah Raffles. Namun penggalian yang serius tidak dilakukan sepanjang tahun 1880-an. Bahkan pada masa awal penemuan kawasan Candi Prambanan tersebut, banyak arca, relief, dan artefak yang hilang dijarah dan dicuri. Awal penemuan serta penjelasan terkait kawasan Candi Prambanan tersebut kemudian dituang ke dalam buku yang ditulis oleh Raffles dengan judul History of Java. Buku tersebut ditulis pada tahun 1817 yang menjelaskan secara rinci tentang sejarah Candi Prambanan. Dalam buku History of Java tersebut, Raffles menyebut bahwa Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun pada peradaban Jawa kuno. Selama proses penelitian terhadap candi ini, sejarawan lama menyebut bahwa pembangunan candi ini dimulai oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan terhadap Candi Buddha Borobudur yang terletak tak jauh dari Prambanan dan juga sebagai bentuk kemuliaan kepada para dewa. Bentuk kemuliaan tersebut ditandai dengan 3 candi utama yang besar pada kawasan Candi Prambanan, seperti Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Candi Siwa yang berada di tengah kompleks bangunan ini adalah candi yang diperuntukkan kepada Dewa Siwa dengan memiliki halaman atau zona yang paling suci dari keseluruhan area candi. Candi tersebut dibangun dengan tinggi 47 meter dan lebar mencapai 34 meter. Pada puncak bangunan ini ditemukan yang dianggap sebagai mahkota candi yang melambangkan intan atau halilintar, yang sama halnya seperti arti dari pembangunan stupa yang ada pada peradaban Candi Buddha, Candi Borobudur. Di dalam ruangan Candi Siwa juga ditemukan sebuah arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter sebagai perwujudan Siwa sebagai dewa tertinggi. Arca ini memiliki atribut atau simbol Siwa yang disebut Lakcana, Jata Makuta, sebuah mahkota keagungan, dan Trinetra sebagai mata ketiga di dahinya. Arca Siwa ini mengenakan tali kasta yang disebut dengan upawita yang berbentuk ular kobra dan digambarkan mengenakan cawat dari kulit harimau. Arca Siwa ini juga digambarkan dengan ukiran kepala, cakar, dan ekor harimau di pahanya. Sebagian sejarawan menganggap bahwa Arca Siwa ini merupakan perwujudan dari Raja Balitung sebagai dewa Siwa yang setelah wafatnya Raja Balitung, bahwa arwahnya dianggap bersatu kembali dengan dewa penitisnya, yaitu Dewa Siwa. Arca Siwa ini dibangun di atas lapik bunga, di atas landasan persegi yang pada sisi utaranya terukir ular naga. Di bagian utara kawasan Candi Prambanan berdiri Candi Wisnu yang dipersembahkan kepada Dewa Wisnu. Candi ini hanya memiliki satu ruangan yang berisi satu arca Wisnu dengan tinggi 3 meter. Kemudian candi terakhir dari konsep Candi Trimurti ini adalah Candi Brahma yang dipersembahkan kepada Dewa Brahma. Candi ini berada di selatan kawasan Candi Prambanan dengan memiliki satu ruangan yang berisi satu arca Brahma dengan tinggi 3 meter.
Kedua candi tersebut, Candi Wisnu dan Candi Brahma, memiliki ukuran yang sama dengan tinggi 33 meter dan lebar 20 meter. Berbeda dengan Candi Siwa yang memiliki tinggi hingga 47 meter dan lebar bangunan mencapai 34 meter. Sejarawan menganggap bahwa perbedaan tersebutlah yang menjadikan Candi Siwa sebagai candi utama yang paling suci dalam kawasan Candi Prambanan. Keberadaan Candi Prambanan menjadi saksi bisu mengenai peradaban Hindu di Nusantara sebagai tempat ibadah untuk memuliakan para dewa. Dan untuk tetap menjaga kelestarian bangunan tersebut, maka Presiden pertama Indonesia, Soekarno, meresmikan untuk melakukan pemugaran kawasan Candi Prambanan pada tahun 1953. Kondisi fisik Candi Prambanan saat itu dengan banyaknya batu asli yang sudah dicuri dan diganti dengan batu yang baru dan kemudian dipasang ulang di bagian candi yang lainnya. Hingga pada akhirnya Candi Prambanan masuk ke dalam daftar situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO pada tahun 1991. Bahkan hingga tahun 2006, banyak bangunan dari kawasan candi tersebut mengalami kerusakan karena gempa bumi dengan kekuatan 5,9 skala Richter di Bantul. Balai Arkeologi Yogyakarta menyebut bahwa perlu waktu berbulan-bulan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi tersebut, yang kemudian mengakibatkan Candi Prambanan ditutup dalam sementara waktu. Hingga pada akhirnya Candi Prambanan dibuka kembali kepada umum dan tercatat bahwa sepanjang tahun 2008, sejumlah pengunjung yang datang dari mancanegara sebanyak 114.951 orang dan 856.29 pengunjung dari wisatawan Indonesia. Tidak terasa bahwa kita sudah sampai pada penghujung pembahasan kita mengenai sejarah Candi Prambanan. Kita sudah membahas tentang arsitektur bangunannya, dan kita juga sudah membahas mengenai tujuan dari pembangunan Candi Prambanan hingga menjadi salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Sebagai kesimpulan bahwa Candi Prambanan adalah salah satu bukti peninggalan dari peradaban Hindu di Nusantara sejak abad ke-9 Masehi. Terima kasih karena sudah menonton. Jika kawan-kawan menyukai video ini dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar kita bisa saling berbagi informasi terkait biografi tokoh ternama dan berpengaruh di Indonesia maupun di dunia, serta sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia. Dimanapun kawan-kawan semua berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Apapun yang kalian rencanakan dan apapun yang akan kalian lakukan, semoga semua tetap berjalan dengan lancar. Tetaplah berbuat kebaikan dan tetaplah menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam sehat, saya Bumi Laras, saya pamit undur diri. Ciao.